Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang berjudul Pancasila dan Persatuan Nasional. Di sini saya sebagai kelompok nama Muhammad Afir Maulidi NIM 2386 206000169. Dan di sebelah saya ada Repal Teguh Adinawan. NIM berapa mas? 136. Ya. Next. Yang pertama ada latar belakang. Pancasila menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Keberagaman ini merupakan kekuatan bangsa, tetapi bisa menjadi sumber konflik apabila tidak bisa dikelola. Dengan adanya nilai persatuan Pancasila bisa menjadi sumber keharmonisan dalam bernegara. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran Pancasila dalam menyatukan keberagaman bangsa Indonesia. Yang kedua ada bagaimana Pancasila sebagai sistem nilai yang menyeluruh mampu menjadi dasar dalam mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia. Yang ketiga ada bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan sebagai perekat keberagaman bangsa dalam menghadapi tantangan disintegrasi yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, maksudnya ada landasan teori. Pancasila menjadi dasar penyatu keberagaman Indonesia dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan toleransi yang menjaga harmoni serta mencegah perpecahan bangsa. Selanjutnya ada nilai persatuan menjadi benteng untuk menghadapi separatisme, radikalisme, polarisasi politik, dan konflik sara yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Dilatih 2011, Pancasila menyediakan orientasi persatuan yang mampu meredam fragmentasi sosial dan politik identitas. Selanjutnya adalah peran Pancasila dalam menyatukan keberagaman bangsa Indonesia. Nah, kalau peran Pancasila itu ada 4. Pertama adalah menjadi dasar persatuan nasional. Pancasila menjadi dasar penyatu bangsa karena memberikan nilai dan pedoman hidup yang sama bagi seluruh masyarakat Indonesia yang beragam. Melalui persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjaga agar perbedaan tidak menimbulkan perpecahan, tetapi justru untuk memperkuat kebersamaan. Yang kedua adalah mendorong toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Pancasila mengajarkan bahwa setiap orang berhak hidup sesuai keyakinannya. Sila pertama menekankan kepentingan menghormati kebebasan beragama, sedangkan sila kedua mendorong perlakuan yang adil kepada siapapun tanpa melihat latar belakang. Nilai-nilai ini membuat masyarakat Indonesia lebih menerima perbedaan dan tidak mudah terpecah belah. Yang ketiga adalah menumbuhkan sikap gotong royong. Gotong royong merupakan nilai yang sejalan dengan Pancasila, terutama dalam membangun persatuan. Sikap saling membantu dan bekerja sama membuat masyarakat lebih kompak, saling peduli, dan tidak terpecah belah oleh perbedaan. Yang keempat adalah penyelesaian perbedaan dengan musyawarah. Pancasila menekankan penyelesaian masalah melalui musyawarah dan mufakat. Artinya ketika terjadi perbedaan terhadap perbedaan pendapat atau konflik, masyarakat diarahkan untuk berdialog, bukan memilih jalan kekerasan. Hal ini sangat penting dalam masyarakat majemuk agar konflik sara tidak berkembang menjadi perpecahan.
Selanjutnya adalah Pancasila sebagai persatuan bangsa. Pancasila dapat mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang bisa diterima oleh semua orang, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan dan demokrasi dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini mengajarkan kita untuk saling menghormati perbedaan antar agama, suku, dan budaya, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, serta terciptanya keadilan untuk semua warga merasa dihargai. Karena itu Pancasila menjadi dasar yang kuat untuk persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Oke. Selanjutnya adalah implementasi nilai Pancasila dalam Pancasila sebagai perekat bangsa. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi perekat keberagaman bangsa yang ada di Indonesia, dikarenakan setiap silanya membantu menjaga keharmonisan dan mencegah perpecahan. Seperti sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan bertoleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama tanpa memandang suku, ras, atau budaya. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengingatkan kita bahwa identitas sebagai bangsa Indonesia harus diutamakan di tengah perbedaan yang ada. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan menyelesaikan masalah melalui musyawarah agar konflik tidak berkembang menjadi perpecahan. Yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan sehingga tidak ada kesenjangan agar dapat menimbulkan ketidakpuasan. Jika nilai-nilai ini dijalankan dengan konsisten, Pancasila akan menjadi pedoman yang kuat untuk menjaga persatuan Indonesia dari ancaman disintegrasi. Selanjutnya ada analisis dan refleksi. Yang pertama ada Pancasila menjadi dasar pemersatu bangsa di tengah keberagaman melalui nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Yang kedua ada tantangan persatuan seperti intoleransi, polarisasi politik, dan hoax, menunjukkan bahwa implementasi Pancasila masih perlu diperkuat. Yang ketiga ada keberagaman adalah kekuatan yang harus dijaga dengan sikap saling menghargai, toleran, dan gotong royong. Yang terakhir ada sebagai generasi muda dan calon pendidik, kami berkomitmen menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan menguatkan nilai persatuan dalam kehidupan serta pembelajaran. Kesimpulannya adalah Pancasila merupakan fondasi utama yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia di tengah kompleksitas keberagaman suku, agama, dan budaya dan dinamika sosial yang terus berkembang. Melalui nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman negara, tetapi juga menjadi orientasi moral yang mengarahkan masyarakat untuk hidup harmonis dan saling menghargai di tengah tantangan kontemporer seperti intoleransi, polarisasi politik, dan maraknya disinformasi. Penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang sangat penting agar potensi konflik dapat diredam dan integritas nasional tetap terjaga. Sebagai generasi muda dan calon pendidik, komitmen untuk menghidupkan Pancasila melalui keteladanan, pembiasaan, dan pembelajaran merupakan langkah strategis dalam menjaga keutuhan bangsa dan memastikan nilai luhur Pancasila terus relevan sepanjang masa.
kasih.